Shalom saudaraku terkasih, senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam acara Christian Talk hari ini, pesan firman harian. Dan saya ingin berbagi sedikit pesan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9 berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, Yesus sedang mengajarkan dan memberikan sebuah penekanan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang ahli Farisi. Mereka diberi pengertian supaya mereka ini bukan hanya mengindahkan adat istiadat, peraturan-peraturan, tapi lebih kepada yang namanya hati mereka. Mereka beribadah, mereka melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, tapi mereka tidak punya hati yang melekat sama Tuhan. Hari ini saya ingin membahas bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang harusnya kita mempunyai hati yang melayani Tuhan dengan sungguh dan totalitas. Sungguh dan totalitas. Karena esensi dan hal-hal penting tentang pelayanan di mimbar zaman sekarang ini banyak dilupakan oleh pemusik-pemusik, oleh para WL, oleh pelayan-pelayan mimbar. Karena banyak sekali kita melihat zaman sekarang euforia-euforia gereja, mereka lebih menunjukkan kepada megahnya permainan musik, lighting, dan segala sesuatunya, tapi hadirat Tuhan tidak terasa di situ. Terasanya seperti euforia saja. Tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Saya bukan bermaksud menghakimi, tidak, tetapi ini yang menjadi pengingat buat kita supaya kembali lagi kepada esensi awal, di mana kita beribadah, hal-hal penting tentang pelayanan, di mana kita melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kita, kerohanian kita. Hati kita harus tertanam dan tertuju kepada Tuhan Yesus, melekat. Jangan hanya bibir kita saja yang pandai mengucapkan lagu-lagu, menyanyikan puji-pujian, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus tadi barusan katakan, percuma mereka beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh. Dan yang mereka ajarkan adalah perintah-perintah manusia. Dan ingat, ketika kita melayani Tuhan, kita perlu memiliki kedewasaan secara emosi, bukan hal yang gampang marah, gampang emosi. Pelayanan pasti ada yang namanya saling beda pendapat, ada namanya gesekan. Tapi ketika kita memiliki kedewasaan secara rohani, secara emosi, maka saya sangat percaya kita akan bisa menjadi orang yang gampang dan bisa untuk mengontrol emosi kita, sehingga tidak akan terjadi sarang konflik di tempat pelayanan kita. Dan ingat, kita sebagai pelayan-pelayan mimbar, saya ingin tekankan kepada kita supaya kita menjadi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh, bukan mencari berkat, tapi memberi berkat. Karena apa yang Tuhan sudah titipkan buat kita lewat talenta dan semua skill yang Tuhan berikan buat kita, kita kembalikan lagi sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Orang kalau cinta, ketika tidak ada bukti, maka itu akan dikatakan percuma, omong kosong, sia-sia. Tapi kalau orang dia mencintai seseorang, pasti dia akan membuktikan cintanya lewat apa saja yang dia bisa berikan. Memberi, itu namanya adalah bukti cintanya, kasihnya. Kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan apakah akan kita membalas cinta kasih Tuhan? Yaitu dengan kita melayani Tuhan dengan sungguh, melayani Tuhan dengan totalitas, dan bukan mencari berkat di situ. Karena Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-24 berkata demikian, bahwa kamu tahu dari Tuhanlah, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sekali lagi saya ulangi, Kolose 3 ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Hati-hati, fokus kita bukan berkat, tapi Sang Pemberi berkat. Ketika kita melayani Tuhan, berikan yang terbaik, karena saya percaya Tuhan sudah menentukan berkat untuk kita. Dan ingat, pelayanan itu harus saling menolong, bukan mendorong, menjatuhkan. Pelayanan harus memberi pujian, bukan menjatuhkan. Ketika ada orang yang mungkin bersalah, ada orang yang mungkin belum mampu, mari kita sama-sama bawa dia, angkat dia bersama-sama untuk maju dan tumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan apa saja yang kita dengarkan hari ini, biarlah menjadi perenungan buat kita, supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal, mempermuliakan nama Tuhan. Semuanya yang kita kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silahkan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you!